saking bekekuke wong di pertemuan ngeten iki ya Patih Danurejo disampluk sandal Seloparo Diponegoro. Oh itu terkenal itu cerita itu. Soal Diponegoro maju nyampluk karo Selop. Nah, mulai saat itu menapa nggih edan-edan Danurejo sono men soalé dendam dipermalukan di depan orang banyak. Di sebisa malih mau ngaturaken Sugeng Rawuh terus mohon maaf kalau menapa menika hukumnya cuma seperti ini jadi sunat, karena bagi saya sulit menentukan kapan harus jadi sunat. Secara sengat itu bagi saya sangat menarik karena sudah lama itu juga ada di angan-angan saya. Kalau sunat itu sudah terontong-terontong jelas, tapi kalau Urudoyo itu masih sangat tertutup. Dan Srengat ini dulu juga merupakan daerah yang sangat penting. Oleh karena itu mulai bapak-bapak, ibu-ibu asli Srengat berbanggalah, Srengat sudah jadi kota, Blitar masih hutan belantara. Kan baru pindah sekitar tahun 1896 kalau tidak salah itu. Makanya Panjenengan harus berbangga, Srengat lebih dulu dari kota Blitar, dan orang-orang Srengat itu ternyata banyak yang menjadi tokoh, maupun orang Srengat maupun daerah Srengat itu sebenarnya banyak. Saya sering ketemu di Jakarta, di Jogja, di mana yang mengaku sebagai orang Srengat atau keturunan Srengat. Cuma Urudoyo ini yang terus saya cari belum, masih gelap. Padahal Urudoyo itu lebih tua lagi. Di negara Kertagama itu Hayam Wuruk pernah tidur di Urudoyo. Ya Gus Heri boten derek. Berarti kan yang gejala stroke Kedua berarti. dan yang rentetan itu ya. Oh, masih terapi. Masih terapi. Ini kan teman saya sekolah waktu SMA. Jadi mantan banyak. Saya dulu manggilnya biasa dengan panggilan Kuro. Nggih, saya lanjutkan nggih. Niku langsung kemawon kita jagungan biasa kemawon sebelum kita ke lapangan. Mangke sharing ngaten nggih. Jadi tidak usah resmi anu ngaten nggih. Dicari lagi ketemu orang-orang ternyata secara keturunan itu ya memang keturunannya orang-orang pilihan zaman dulu, dan saat itu Srengat itu menduduki posisi yang sangat penting. Jadi dulu ada teman saking dinas ini sudah pensiun ya. Kebetulan dia itu keturunan Hamengkubuwono III. Terus akhirnya banggai lari ke Jember. Dari keraton itu katanya ceritanya Mbak sudah pesen, nek kowe parek rono, kowe larane nang kene. Nah, salah satunya mbahnya itu lereng di Srengat di tempatnya siapa itu sampai 6 bulan. Berarti kan Srengat itu ada keturunan Yang menampung. Iya, yang menampung dan dari sana sudah ada stempel khusus. Nih Lalu melanjutkan perjalanan. Oke, nanti estafet ngaten lho. Nek sakniki napa surat jalan? Surat jalan. Nah, itu loh. Dan yang terakhir, kalau sampun nate cerita kalian Pak Widodo, putranipun Mbah Lurah Beglenan, asmanipun Pak Umar Priyono itu jadi orang penting di Jogja. Kepercayaan Sultan Hamengkubuwono X baru meninggal di Renjang. Kenal baik saya. Putranipun Pak Lurah Beglenan tahun 70-an Pak sinten niku. Nah, Pak Umar. Pak Umar putranya, Pak Lurah itu sinten nggih. Pak Umar jadi kepala dinas pariwisata Jogja. Terakhir staf ahli.
Prabadi. Ya. Nah itu, terus kemudian sebenarnya Serengat itu dulu dipilih sebagai ibu kota kabupaten, juga lepas dari letaknya yang strategis gitu. Karena sebenarnya menurut saya Blitar itu sendiri itu ada beberapa wilayah kabupaten. Kabupaten Serengat ada, Lodroyo ada, terus Blitar masih kecil. Kalau di tempat saya, menurut saya di sekitarnya masuknya Kabupaten Ngantan, Kabupaten Hantam. Dan wingi itu Kawedanan, tapi namanya pun bukan Kawedanan wingi, Kawedanan Cumpul. Masuknya Kabupaten Ngantan nih, Hantam gitu. Baru 1830 itu digabung-gabungkan, akhirnya ini ikut Blitar. Cuma sampai sekarang ini kok Lodroyo yang masih benar-benar misteri ini kok. Padahal dulu juga daerah sejajar dengan kabupaten. Monggo sampai di sini sharing, ada masukan dari panjenengan. Monggo. Saya malah berharap nanti panjenengan semua ini bisa menerbitkan satu buku tentang sejarah Serengat. Insya Allah pada program itu panggil. Intinya panjenengan harus berbangga. Kita seawas Serengat terus kabupaten Rame. Tapi dalam sejarah yang pernah saya baca, rata-rata Bupati Serengat itu dicap sebagai pemberontak Lokdo terutama. Pemberontak Lokdo. Dan mumpung saat ini masih masih tertata, bekas kabupaten masih ada, bekas alun-alun di lorong ini, bekas penjara ini, terus mungkin bekas rumah sakit ini, itu tata kotanya pun, gambarannya pun daripada jenengan ke Belanda mungkin insya Allah masih ada. Kalau di Belanda saya pun masih ada. Itu yang seperti pasar itu kan proses alun-alun. Iya, alun-alun itu. Terus yang seperti Serengat itu sudah ada. Malang itu sebenarnya dulu alun-alunnya enggak yang sekarang ini, ya di pasar itu. Terus itu alun-alun berubah dari pasar. Ya itu kan untuk sebenarnya untuk mengawasi, untuk melemahkan. Di pasar itu kan banyak orang, ya kan gampang pengawasannya. Perpindahan kabupaten pertama dari Serengat dan Blitar ya, mengelola tempatnya. Ya, kira-kira letaknya di Semeang nih kalau sekitaran nih kalau. SMKN. G, SMKN itu kan dua. Seputaran nih kok, terus ada lahan, ya. Akhirnya pindah ke sekitaran alun-alun yang sekarang ini. Makanya untuk kota Blitar yang sekarang ini nama-nama kampung kelurahannya itu kan sebenarnya yo dari kata boyongan. Seperti Panjenengan, Panjen Kidul itu ceritanya dulu kan karena Blitar kota yang masih baru digulung lahar, ya, terpaksa mendatangkan penduduk orang-orang dari desa Kepanjen Kediri. Tidak tahu Kepanjen Kediri itu yang mana, dia di situ. Terus kampung Meduran memang orang-orang Madura itu. Kampung Mentaraman memang orang-orang dari Jogja. Jadi kalau Nun Sewu seperti Bondo, Berbet, Jombang itu termasuk baru itu. Nah, termasuk yang Pondok Dabuan itu juga lama itu. Kampung Mentaraman Jalan Kuning, sumber panas. Terus aneka sapra dan hubungannya yang beroan. Joyodigdo dengan Trenggalek, makam gantung meninggal. Nanti yang Joyodigdo itu kalau diturut itu juga dari Hamengkubuwono II. Karena berontak, putranipun itu berontak pada Belanda, ya. Akhirnya terus menopo keturunnya kan terlunta-lunta. Salah satu pun Patih Joyodigdo menika. Nah, Patih Joyodigdo menika bapakipun ramanipun kok bilih sak menika
sareanipun wonten Patra Bangsan Magelang. Terus beliau terunta-unta dipek mantu Bupati Nganjuk. Tadinya kan mau dipromosikan jadi Bupati Nganjuk toh. Beliau tidak bisa, terus akhirnya di Blitar jadi Bupati. Yang dinikah dengan R.A. Kartini itu anak yang keberapa dari? Anak barep. Nomor 2, anak barep itu jadi Wedono Gandusari Tergalek. Tapi dulu uline sik Gandusari Tulungagung. Nomor 2, dados ini juga bisa dicontoh nggih. Patih Jawa Digdo iki ndak mau dipromosikan jadi bupati, wis sing nemu mulya ben anakku ae. Akhirnya apa? 10 anaknya itu jadi bupati, 10 anak dan cucunya itu. Bupati Tuban itu ada 2, terus Bupati Rembang, selebihnya mboten apal kok. Bupati Rembang sing garwane Kartini, Raden Mas Singgih menika. Itu putra Jaya Digdo. Jadi meskipun Jaya Digdo itu bukan kelahiran Blitar, tetapi anak-anaknya kelahiran Blitar. Terus garwanipun yang satu di Kediri, yang satu di Makam Gantung, yang satu di Sumber Suko. Ngertos Sumber Suko? Sumber Suko anu Blitar. Iya. Jalan Turi. Betul. Jadi kalau jenengan dari timur nggih, itu kan ada pertigaan. Nggih balapan itu. Nggih, pertigaan nek saking pekeni lho. Nggih. Nah, terus ada gedung film dan selatan jalan. Oh. Terus ada jembatan, kulon jembatan kayak bakul mie ayam. Di belakang bakul mie ayam itu dulu makan. Dan kalau masuk gang tanya pundi sareane. Itu anu garwane Jaya Digdo. Nggih, yang garwa kedua nomor 3. Ini kan datang anu setelah sudah Kediri. Mbok wek. Nggih. Setelah sudah tapi Kediri. Nggih. Itu jenengan wis pokoknya burine bakul mie ayam. Dulu sebelum ada toko-toko saya masih ingat kelihatan dari jalan. Sambil mboten. Itu. Terus Jaya Digdo itu memerintah waktu yang cukup lama. Nah ini ada cerita di Kaki Selingan. Jaya Digdo itu lah bupatinya pas anu toh Warsa Kusumo. Berarti waktu perpindahan dari Sengat ke Blitar itu. Setelah di Blitar dia dan jadi patron. Nah, Jaya Digdo itu diutus Bupati Blitar. Gone Mbah Jogo. Mbah Jogo kan sedone pun 1870 toh. Nah, berarti sebelum niku gone Mbah Jogo. Tekokno aku sok nganti turun pira anak putuku iso dadi bupati. Terus kali Mbah Jogo digawani bawang sak tekem. Dilalah teko brokos petuk macan, mlayu bawange kocar kacir isik kursi jindil. Ya akhirnya nggih si jindil Warsa Diningrat. Setelah itu sudah bupati terakhir. Nggih. Nah, menika. Dari siji tok dadi teng anake sing. Nggih. Mau bawangnya sak tekem digo kabeh berhasil nggih kathah sing dados bupati. Nggih, tapi itu kan nek cara basa pondhoke kan isaroh ya. Niku ceritane ngaten nggih. Terus tahun 43 Kanjeng Warsa Diningrat Sedo penggantinipun Raden Tumenggung Priyambada niku putranipun Patih Trenggalek. Tetapi karena beliau juga anti Jepang, terus akhirnya sebelum peta berontak menikah Kanjeng Priyambada itu dipateni Jepang sampai sekarang. Apa yang dibunuh di depan pendopo ini? Pokoknya sampai sekarang kuburnya tidak diketahui.
mungkin bisa jadi. Karena kan itu hampir sama nama kecilnya Pak Supriyadi. G. Ambodo. G. Itu. Nah itu sampai sekarang makamnya ada diketahui. Bapaknya Supriyadi itu pasti keberapa? Pak Darmadi itu tahun 50-an, kok setelah kemerdekaan ini kok. Mau zaman Jepang malah mau dibunuh juga karena dikatur-katur nih. Saya di sini ada bekas rumah Clara Supriyadi ya. Dulu sudah saya usulkan ke waktu sebelum tahun 2010 ya. Di situ masih ada tempat tidur Singgulai Supriyadi biyen, terus masih ada nopo nggih bak mandi untuk anu Supriyadi, tapi nggih menika ndak ada tanggapan ada diusung Yayasan Bintang Blitar. Kami perumahan yang Bapak Supriyadi mau dijual nonton Bapak. Tapi ada masih di payung deh. Ini kan perumahan pagi. Kakak tumbal lah. Monggo salah sipun. Saya tadi baru menemukan satu lagi nama Wedorong Sengat. Baik. Mas Suprapto Wiryo Suprapto naminipun. Mas, Raden Mas, Boten Mas Mas, Suprapto Wiryo Suprapto. kok double Pak? Kan Wiryo Suprapto asma sepuh. Oh, Aslinya namanya Suprapto. Mas Suprapto, Wiryo Suprapto. Nggih. Dan terus gelar menika nggih kalau pakai L itu mesti darah biru. Tapi kalau hanya Mas Itu. belum, bukan darah biru. Namun darah biru wis adoh banget nih. Cipratan. Nggih. Mas Ini Suprapto. kita ini sak bari sinten Mas niki. Napa sak bari Jaya Kusumo napa? Nggih, baripun niku mendekati zaman-zaman Jepang. Sing Bupati Tulungagung dari Serengat Jaya ini kan itu ayahnya Jaya Kusumo ya. Nggih. Oh. Nah, Jaya Kusumo itu mulai terkenal ketika jadi Wedorong Sengat. Ngujang itu kan bahas Sengat, dia ngampleng mandor londo sampai mati, terus akhirnya dipecat, dibuang neng Demok. Makanya saya juga masukkan kalau di Serengat itu untuk mengenalkan pada generasi muda, panjang usulan nama-nama itu sebagai nama jalan. Bagus sekali menikah. Misalnya Jalan Jaya Kusumo, harus jalan jalannya. Doro Tejo. Sutejo. Nggih. Ini kok Raden Jaya Kusumo itu kan istrinya ada yang dari Serengat, sing anaknya 8 nih. Nggih. Nah itu perlu ditelusur malah Serengatnya mana. Jadi anak 8 itu kemungkinan juga ada yang kembali ke Serengat. Jelas nih kok. Cuma sing disaiki keluargane sapa? Lah itu loh. Nah itu mungkin yang bisa cerita Bundari. Busundari. Oke. Itu. Karena menaik ulama tinggi di Serengat itu sebenarnya masih banyak kok keluarga-keluarga keturunan darah biru, tetapi dengan catatan mereka itu menyembunyikan diri atau mereka harus tidak paham. Nah itu loh. Termasuk lingkungan Kauman itu kan rumahnya banyak atau rumah-rumah kuno. Lah rumiyin ini kok Sugiyo kaya apa nek ora yang unsur darah biru bangun rumah itu ya ada batasan-batasannya. Dibatasi. Nggih, aturan-aturan itu. Dan saya yakin Serengat, terus mungkin Maron, mungkin sampai Ngaglik ada gitu. Pak Kades Maran tuh di situ kok bisa terjadi masyarakat kristenisasi yang Maron. Oke, ya. Mungkin saya jelaskan, tapi mohon maaf naik pancingan kebetulan ada yang Islam jadi dulu kan
menapa Belanda itu akhir tahun 1800-an itu kan krisis dunia, itu krisis ekonomi itu Malaysia namanya itu kan Belanda tadinya menanam nila terus kemudian dialihkan ke kopi. Nah, dengan Belanda membuka perkebunan itu otomatis kan menapa menika Belanda untuk tenaga pribumi. Makanya dari Trenggalek sendiri itu dulu banyak yang hijrah ke Blitar, ke perkebunan itu. Makanya di dekat kampung saya itu kan ada desa namanya pun Galek, ya wong Trenggalek. Biar-biar perlu petik kopi. Terus di Lego itu ada perkebunan kopi Swaru Bukuroto. Itu yang dari Trenggalek dulu ada perkebunan Swaru dan Bukuroto diusung ke sana. Nah, terus penyebaran agama itu ini siasat licik Belanda juga. Jadi Nun Sewu sama padanya penyebaran agama Kristen oleh Belanda itu semata-mata bukan hanya menopang pencerahan untuk menopang penyebaran agama, tetapi tujuan politis Belanda. Wong ini keyakinan podo lah mungkin kowe wani karo aku. Contohnya gini, umpama Arab ora Islam, mungkin di Indonesia ada kerusuhan anti Arab. Wong keturunan Arab yang Indonesia ini singanyel ya neng. Mungkin kalau Cina itu di Indonesia mayoritas Muslim, tidak ada kerusuhan Cina. Jadi itu bagaimanapun juga tetap berpengaruh taktik. Ini tetap berpengaruh. Dan dulu kebetulan saya ketika masih merantau pernah mendengarkan ceramah dari Lemhanas. Ya memang seperti itu yang dimanfaatkan oleh Belanda. Malah kalau ditelusur yo memper. Nek umpama keturunan Arab sing nang Indonesia itu kok Islam yo mungkin ada kerusuhan anti Arab. Nyatanya kerusuhan anti Cina itu yang Cina Muslim juga diudake. Yang seakidah maksudnya. Iya, jadi ini apa? Ini sudah hukum alam, meskipun bagaimana juga ya itu. Boleh dewi lah. Wes to sak keluarga apa? Kalau bicara masalah toleransi, menurut saya itu jangan diajari wong keluarga saya itu yo macam-macam. Moro tua kula niku yo Kristen, nggih. Dulur-dulure moro tua yo Katolik kayak Kristen, tapi ketika kumpul napa nggih tetap ada pemisah dalam hati ini loh. Jadi meskipun Nun Sewu moro tua kula sing Muslim itu sekarang itu tak openi, tetapi yo tetap kaya-kaya napa nggih pemisahan emosional tetap ada. Meskipun saya berusaha bahwa itu terus tanduk untuk aku dewi, ya tetap mikirnya sebenarnya mati dewi ya kudu aku raih soto minimal seperti itu. Nah itu yang dimanfaatkan Belanda. Itu lain loh Pak dengan penyebaran agama misionaris yang swasta seperti di Mundilan Magelang Katolik Romo Vanit itu sering berbenturan dengan Belanda sesama bangsanya itu sendiri. Tetapi kalau nanti diiringi apa yang namanya di sekitar perkebunan kan juga disebarkan itu salah satu taktik Belanda. Ini saya bicara lepas dari agamanya, tapi taktik Belandanya. Monggo. Terima kasih Pak Agus. Menyimak apa yang disampaikan Pak Agus terkait tentang sejarah Serengat. Sedikit banyak ada sebuah gambaran Pak Agus, memang
kami bersama teman-teman kesini dalam rangka menggali tentang sejarah Serengat sesuai apa yang diinginkan Pak Camat, bahwa kami dari Dewan Seni disuruh menggali tentang sejarah Serengat tempo dulu, yang notabene Serengat pernah menjadi sebuah kabupaten. Tadi Pak Agus menyampaikan bahwa kenapa dipilihnya Serengat sebelum lahir Kabupaten Blitar. Ini adalah sebuah tempat yang sangat strategis, dan juga akhirnya juga muncul desa-desa yang notabene itu kebanyakan nama desanya itu hampir sama dengan yang ada di wilayah Surakarta. Seperti tadi disampaikan Pak Agus, Begelen, Purwokerto, kemudian juga Ngaglik, Sewakajang dan sebagainya. Pertanyaan saya pertama, kenapa mungkin dari rekus yang pernah dibaca, kenapa Serengat itu dianggap sebagai tempat yang strategis? Terus yang kedua, karena juga ada program dari kecamatan Pak Agus nanti untuk masing-masing desa. Ketepaan saya di Purwokerto, kemudian juga ada yang dari Beglen dan sebagainya. Ini ada teman-teman yang ada di seluruh desa yang ada di kecamatan Serengat Pak Agus. Mungkin nanti seperti contoh kan, saya yang ada di Purwokerto, mungkin nanti saya kepingin mencari referensi terkait tentang sejarah Purwokerto khususnya, atau mungkin nanti dari teman-teman yang lain, kalau misalkan Pak Agus mempunyai buku terkait tentang sejarah desa khususnya, kami nanti juga akan meminta Pak Agus. Demikian yang bisa saya sampaikan. Yang pertama tadi yang tempat yang strategis, yang kedua terkait tentang apakah ada sumber referensi terkait tentang sejarah khususnya desa yang ada di Serengat. Terima kasih Pak Agus. Kita sekarang Serengat itu dianggap strategis. Dari sisi utara Pak, ada Gunung Pegat, itu lepas dari bencana alam. Terus yang kedua dari sisi pertahanan, Gunung Pegat itu juga sudah sebagai kasarannya benteng pertahanan kalau ada serangan. Terus dari sisi selatan itu daripada Blitar kan lebih dekat Serengat atau kalau ke Sungai Berantas. Padahal Sungai Berantas dulu lalu lintas yang utama. Saya pernah survei, menurut foto satelit yang di kota Kediri, Kali Berantas itu dulu lebarnya itu 1,5 sampai 2 kilo Pak, lebarnya. Termasuk sekarang ini kalau misalnya jenengan di tepi Sungai Berantas, misalnya wonten Selokajeng, waktu coba 500 meter ke arah utara kan sok ditemukan gerasak-gerasak sungai toh, ya mungkin atau ke selatan. Berarti dulu ya sampai situ. Dari segi pertahanan ke barat, ke Tulungagung juga dekat, ke Kediri juga dekat. Jadi dari sisi pertahanan, terus lalu lintas ekonomi, tidak tahu setelah Serengat itu pindah ke Blitar kok malah Serengat itu strategi penjajah. Serengat itu malah dimatikan, dikesankan sebagai kota mati. Sampai nopo menika lalu lintas saja kan antar kota seperti jalur mati toh. Kan baru-baru ini saja bis Jakarta siji loro liwat Serengat. Gitu. Jadi seakan-akan Serengat itu memang dimatikan, dan ini saya yakin kalau Belanda ini. Terus kemudian yang kedua Purwokerto. Jadi kalau dulu loh Pak, Purwokerto itu kan kotanya, kalau kabupatennya kan Banyumas. Biasanya yang pelarian dari sana, dari Diponegoro itu biasanya yang Diponegoro itu kan ada 3 golongan bentuknya.
dari sama-sama priai darah biru, ulama santri dan rakyat biasa. Dan biasanya dari Purwokerto itu dari darah santri. Makanya gak mengherankan di Purwokerto kan ada nih kalau santri Pondok Rusmili, ya itu masih ada hubungannya dengan itu. Selain mungkin dari sana juga namanya Purwowitan Wiwitan, Purwowitan Kertoi Makmur, Purworejo juga gitu. Makanya kalau menelusur lebih jauh lagi, titenane Pak, titenane. Kalau para sesepuh dulu itu namanya Dipo, mesti itu pun Diponegoro. Lebih-lebih kalau makamnya itu ada pohon kemuning atau jenar, terus rumahnya ada manggis atau sawo kecek, wis itu tidak bisa dibohongi. Terus kalau keturunan dari Ponorogo, itu ngarepe mesti ada kasane, Kasan Ngali, Kasan Rejo, Kasan Mukmin, Kasan Manil. Kalau mbok menawi Mbah Buyut jenengan ada namanya itu, wis berarti Dari Ponorogo. nggih. Atau kalau di Purworejo di Centong itu ada sesepuh makamnya Mbah Dipo Taruno, keturunan pengikut Diponegoro itu. Dipastikan itu sudah harga mati. Kalau yang keturunan Ponorogo itu kalau enggak Kasan, Kasan Rejo, Kasan Ali, Kasan Mukmin, Kasan Topos, Kasan Manil. Terus satu ciri fisik ini juga nggak bisa dibohongi. Jadi dirijine telu iki anune padha wis genah piturun Ponorogo.